Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mama Fauzan Channel. Buat kamu yang belum tahu, ini adalah channel tentang perkembangan anak-anak speech delay dan tips and tricks supaya mereka cepat berbicara. Nah, hari ini aku bakalan bahas mengenai stimulasi wicara menggunakan buah-buahan. Nah, ini bagus banget ya, Mam, karena anak-anak bisa langsung belajar sensori integrasi, okupasi terapi, dan sekaligus terapi wicara melalui satu tema gitu. Jadi satu minggu kita bisa buat nih, misalnya hari Senin misalnya tentang mangga, terus hari Selasa misalnya tentang jambu, hari Rabu misalnya tentang pisang, sekaligus menyemangati anak supaya suka dengan buah-buahan seperti itu. Buat kamu yang sangat membutuhkan info ini, please like, comment, and subscribe, dan share di sosial media kamu. Langsung aja kita terusin videonya. Nah, kalau misalnya masih ingat, ada video aku yang sebelumnya mengenai tidak bermain gadget di rumah. Jadi isi videonya itu tentang jadwal ya, gimana kita mengatur jadwal dari anak dari bangun pagi sampai dia tidur lagi, kegiatannya tuh ngapain aja. Nah, buat sekarang nih, stimulasi wicara melalui buah-buahan, kita bisa pilih buah-buahan yang memang tumbuh di sekitar kita. Misalnya di komplek tuh suka banyak yang namanya pohon mangga, mungkin pohon jambu, mungkin pohon pisang. Jadi dari yang contohnya ada gitu ya, Mam. Mungkin kalau misalnya pohon jeruk atau apel itu memang agak susah, tapi itu bisa kita lihat di buku ensiklopedia junior. Kalau misalnya Mam mau beli di Gramedia, di Shopee juga ada. Nanti anaknya diliatin, oh pohon jeruk kayak gini loh, oh pohon apel kayak gini loh. Itu juga bisa. Nah, sekarang aku mau bahas pohon mangga, karena pohon mangga ini aku punya pohon mangga di rumah. Kenapa? Karena ini gampang banget biar anaknya ngerti bahwa buah mangga itu pohonnya kayak gimana ya. Terus pohon itu apa aja ya. Ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya, seperti itu. Jadi anak tuh bisa mempelajari banyak kosakata dari satu buah. Nah, aku mau liatin. Ini cuma display aja ya, Mam. Jadi misalnya ini misalnya daun mangga ya. Jadi biasa habis bangun pagi biasanya kan sarapan. Nah, sarapan mungkin bisa dipilih yang temanya juga berkait. Misalnya kita lagi ngomongin tentang mangga, kita bisa bikin pancake mangga gitu, atau roti dengan selai mangga. Selai mangga nggak ada sih ya, Mam. Mungkin kita bisa pilih selai buah-buahan kayak selai stroberi atau selai nanas ya. Jadi hari ini misalnya kita mau bahas selai stroberi gitu. Stroberi kan kita bisa beli ya. Jadi anak-anak bisa pegang buah stroberinya, bisa pegang teksturnya, bisa cium baunya, bisa ngerasain juga rasanya. Nah, misalnya ini adalah daun mangga kayak gini. Nanti setelah dia sarapan kan kita main sepeda ya biasanya ya, Mam. Terus kita bisa lihat pohon mangga, lihat deh boy, itu pohon mangga. Kita bisa foto pohon mangganya gitu, biar di rumah kita bisa gambar pohon mangganya. Atau mungkin ada daun yang jatuh, atau mungkin ya bilang aja sama tetangga kita, mintalah daun kayak gini, boleh lah ya pasti. Jadi daunnya ini kita ambil, nanti kita bisa cetak kayak gini, seperti ini ya, pakai spidol atau pakai krayon, dan anaknya bisa tahu bagaimana tekstur dari daun mangga. Kayak gini, bentuknya panjang, warnanya hijau. Kalau dipegang ini dia ada tekstur dari si serat-serat daun mangganya. Nah, jadi anak tuh bisa kita ajarin daun mangga gitu, sambil dia main sepeda, daun mangga kayak gitu. Nah, ternyata daun mangga juga ada bunganya seperti ini.
Mungkin kalau bisa ngambil atau dia jatuh, ini bisa kita bawa ke rumah. Nah, di rumah aku mangganya belum besar, jadi masih kecil kayak gini. Nah, anak bisa megang nih, teksturnya apa ya? Jadi dia ada kayak gerinjel-gerinjelnya, nggak halus banget gitu ya, Mam. Dia bisa pelajari nih, ini ada baunya loh. Kemudian dia tahu, oh ini hijau. Kita bisa bilang, hijau, mangga, kulitnya hijau. Mangga, kulitnya hijau. Mangga masih kecil. Ini mangga. Tuh banyak banget nih kosakata yang bisa kita perkenalkan. Ya. Jadi dia sambil pegang-pegang ini ya, mungkin kalau bosan dia dilempar, itu nggak apa-apa. Yang penting tuh dia tahu, oh ini mangga. Jadi ini adalah kelebihan dari sensori integrasi. Ini daripada kita cuma mempelajari lewat puzzle, ini tuh lebih akan memperkaya kosakata dan membuat memori dari anak atas misalnya kosakata mangga ini lebih cepat gitu. Dan kemudian dia akan terangsang juga untuk membuat kalimat dari satu tema ini, yaitu mangga. Nah, ada daun juga yang lebih muda, warnanya lebih muda daripada yang daun ini. Ini teksturnya lebih halus, warnanya lebih muda. Kita bisa bilang hijau tua, hijau muda gitu. Ketika kita sudah pulang bersepeda, mungkin kita mau setelah anaknya mandi juga. Nah, okupasi terapi bisa kita pakai seperti ini. Kita bisa cetak ya. Nanti bisa diwarnain, atau daunnya ini disobek-sobek, kita taruh sini, dijadikan kolase ya. Disobek-sobek gini, anaknya suruh sobek-sobek aja daun. Jadi sambil dia sobek-sobek, kita langsung daun mangga. Jadi dia diem aja ya, mungkin ya Mam ya, dia belum mungkin kata-katanya belum muncul, tapi ini adalah proses dari indera, semua indera dia. Dia pegang ini, dia tahu teksturnya, tangannya bekerja merobek-robek, matanya fokus, dia tahu warnanya, dia tahu bentuknya, kemudian dia bisa berkreasi seperti ini. Nanti ini ditempel-tempel di sini, dijadikan kolase. Ataupun buah mangganya kita gambar, ini biasalah pakai kertas origami, jadiin kolase, atau mau pakai cat air, atau mau warnai pakai krayon. Apa anaknya nggak suka mewarnai, ya udah gunting. Gunting itu bagus untuk fokus. Kemudian nanti okupasi terapi bisa kita sambil membuat jus. Kalau dia nggak suka jus, mungkin bisa kita buat milkshake mangga. Jadi dicampur es krim vanila kayak gitu. Terus bisa menggambar mangga, mewarnai mangga. Jangan lupa minum jusnya itu pakai sedotan. Jadi akan yang namanya melatih motorik mulutnya ya. Kalau bisa mangganya yang kental, jadi dia belajar menyedot pakai sedotan ini. Ini bisa sarapan pancake saus mangga, seperti itu ya Mam. Jadi sehari ini bisa seru-seruan sama anak, bisa apalagi beli mangga gitu ya, misalnya di pasar, tapi sekarang lagi COVID ya. Ya bisa potong-potong mangga, kemudian anaknya makan mangga yang masih utuh tadi dengan kotak yang kecil-kecil tadi. Biasa kan dia pegang gini, oh teksturnya seperti ini, rasanya manis, kayak gitu. Nah, apa aja. Nah, ini aku beli buku menggambar. Jadi aku nggak pinter gambar. Jadi kalau buat gambar, biasanya aku contoh di sini aja. Misalnya ini lucu banget ya. Aku gambar ini biasanya sama Fauzan kayak gini, menggambar nanas, menggambar wortel. Bisa kita pakai tema sayur-sayuran, misalnya menggambar mangga.
seru banget sih, bisa menggambar apel kayak gitu ya. Dicoba ya mam, karena cara ini lumayan efektif dan bisa apa ya namanya, meringkas pikiran kita gitu loh. Jadi aduh hari ini mau ngapain ya, mau ngapain, sebenarnya tentuin aja temanya. Misalnya mau buah-buahan, kan banyak nih ya buah-buahan, kita bisa perkenalkan satu hari. Mungkin dia nggak suka ya nggak apa-apa, mungkin dia suka menggambarnya, mungkin suka menyobek-nyobeknya, mungkin suka gunting-guntingnya, mungkin suka mewarnainya, mungkin suka jusnya, kayak gitu. Pasti ada salah satu yang dia suka. Ya, itu tadi tips dari aku, simulasi cara menggunakan buah-buahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Terima kasih sudah menonton video aku dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.